Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa kami untuk sahabat GIF semuanya, semoga apa yang menjadi urusannya sahabat GIF semuanya dilancarkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan apa yang menjadi permasalahan sahabat GIF semua diberi jalan keluar terbaik daripada masalah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam hari ini saya kedatangan tamu, atau saya ingin mewawancarai seorang wanita cantik. Wanita cantik, beliau adalah Mbak Nadia. Siapakah Mbak Nadia dan apa latar belakang beliau kok bisa sampai bertemu dengan tim kami, tim Gio? Kita langsung tanya-tanya saja kepada yang bersangkutan ya sahabat ya. Mungkin sahabat sudah penasaran siapakah beliau, ayo kita langsung saja tanya kepada beliau. Nah, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Mbak Nadia ya. Iya. Izin. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Mbak Nadia ya. Mau tanya-tanya, kok bisa sampai jenengan kenal sama ini tim Gio dulu, tim Gio dari mana awalnya? Hanya terkenal dengan tim kami, dapat dari mana? Apa dari sekretarisnya Pak Ridwan tersebut, apa gimana yang membawa sampean ke tim kami? Ketemu sama Gus Idris itu awalnya dari mana? Pak Ridwan. Oh, awalnya Itu pas saya lagi kuliah, lagi pulang kuliah, terus saya di jalan, di di jalan. jalan, terus pas ada mobil lewat, terus saya nyebrang. Habis itu nggak sengaja mungkin Pak Ridwan nabrak. Nabrak Bu Nadia. Iya, Terus nabrak sampai terus. parah. Iya, sampai parah, sampai tangan luka. Terus dia bawa ke rumah sakit sampai benar-benar Sembuh. ya sembuh. Jadi kan dia tanggung jawab. Tanggung jawab Pak Ridwan. Iya. Awal mula kenal sama Pak Ridwan yang di situ. Iya, di situ. Awalnya kecelakaan. Iya, Ya Allah. Terus sampean waktu itu posisi masih sekolah? dia masih kuliah. Oh, sudah kuliah. Iya. Sudah kuliah. Terus apakah sampean sudah tahu latar belakangnya Pak Ridwan juga? Kan sampean kesini ini kan mencari Pak Ridwan ya? Iya. Katanya kan sampean menceritakan tadi bahwasanya sampean itu, maaf ya, istrinya gimana sih, maksudnya istri simpanan atau gimana? Saya sungkan mau bilang sahabat, gimana Mbak? Iya, Ceritakan. emang saya istri simpanannya. Karena dulu dia bilang kalau dia masih bujang. Pas pertama kenal sih dia udah punya perusahaan. Oh, jadi Pak Ridwan pertama kali kenal sama Mbak Nadia ini bilangnya Si bujang. masih bujang ya. Iya. Dan ditambah lagi beliau seorang pengusaha Iya. muda. Sudah punya momongan belum setelah menikah sama Pak Ridwan? Belum, Pak. Belum punya Iya, momongan. belum. Sekarang juga masih kuliah Mbaknya? Iya, masih. Ya Allah. Mana sahabat, ternyata Pak Ridwan punya simpanan. Ya Allah, kadang-kadang kita gimana tidak bisa menebak seseorang hanya dari segi luarnya saja sahabat. Kelihatannya orangnya baik, penampilannya baik, ternyata di belakangnya banyak rahasia-rahasia yang ditutupi. Dan banyak juga kita temui, kelihatannya orangnya itu urakan, orangnya itu seperti orang nggak benar, tapi ternyata orang itu baik. Jadi buat saya, pelajaran buat saya sendiri, juga buat mungkin sahabat GIF, jangan hanya melihat seseorang dari
tampang luarnya saja gitu. Nah, terus Mbak rencananya ini mau ke tim Gio itu mau mencari Pak Ridwan gitu, mau Iya, ketemu Pak. sama Pak Mau Ridwan. ketemu sama Pak Ridwan. Meminta kejelasannya gimana. Apakah selama ini nggak pernah bertemu sama Pak Ridwan? Iya, Pak. Dia itu menghilang selama setahun. Di telepon juga ya ditolak. Setahun Mbak. Iya. Udah menghilang selama setahun, nggak ada kata cerai tapi Nggak ada, Pak. nggak ada kata cerai. Dia cuma menghilang aja. Terus tak cari ke rumahnya juga ya. Rumahnya kosong. Rumahnya kosong. Tapi selama Pak Ridwan menghilang itu apa masih tetap menafkahi sampean? Paling enggak lah, meskipun orangnya nggak datang, kan Pak Ridwan itu orang kaya ya Mbak ya. Iya. Meskipun orangnya nggak datang, yang penting rekeningnya sampean kan terus ditransfer gitu loh maksud saya. Apakah seperti itu Mbak? Udah nggak pernah apa, cuma pas pertama itu cuma beliin mobil aja sama rumah. Wah, jadi sampean sempat dibelikan mobil sama rumah ya? Iya. Ya Allah. Habis itu udah nggak sempat ketemu lagi. Ya udah menghilang. Menghilang. Tahu-tahu pas di YouTube itu kan katanya dia punya 2 istri. Terus sama punya kafe ini. Makanya saya datangi kafe ini. Iya. Jadi sampean tahu lagi keberadaan Pak Ridwan ini melalui YouTube ya? Iya. YouTube Gus Idris Iya. official itu. Iya. Kemudian sampean mencari-cari tahu tentang Pak Ridwan melalui admin gitu. Iya. Ya Allah. Terus gimana? Udah ketemu apa belum sama Pak? Udah Pak tadi. Saya udah ketemu dia, katanya besok dia mau temuin sama istrinya yang kedua. Sama istri yang kedua? Iya. Waduh. Siap-siap mental saja sampean Mbak dengan istrinya Pak Ridwan yang kedua ini gitu. Soalnya kan mungkin Pak Ridwan juga nggak bilang sama istrinya yang kedua, sama Bu Iya, Vera dia kalau nggak dia bilang. punya istri lagi. Berarti sampean ini istri ketiga Mbak? Kalau Kan dulu dia bilang dia nggak punya istri, masih bujang. bilangnya ke sampean nggak punya istri ya? Jadi kukira ya saya cuma istri satu-satunya. Tapi ternyata sampean istri ketiga. Iya. Tapi kan yang penting ATM-nya terlalu penuh Mbak rekeningnya. Ya, salah. Tapi kan selama ini terus nggak pernah nafkahi. Nggak pernah nafkah ya. Jadi sampean kesini ini menuntut keadilan. Iya. Kenapa kok mau sama Pak Ridwan mau diketemukan dengan istri yang kedua? Kenapa? Ada masalah apa? Kan masalah sampean sama Pak Ridwan bukan dengan istri kedua. Ya kan katanya dia udah nggak sayang, terus kalau Yang nggak sayang Pak Ridwan sama iya istri kedua. Pak Ridwannya sama saya. Oh, sama sampean nggak Iya. sayang. Jadi terus Mbak menuntut ke Pak Ridwannya menuntut dalam segi apa? Saya menuntut untuk Tetap menafkahi. ya menafkahi, terus biar sah di KUA gitu. Oh, Kan selama minta. ini kan masih dikasiri. Minta diresmikan. Iya. Ya. Ya Allah, no comment. Tapi insya Allah semoga dengan sampean datang ke tim kami, ke tim Gio, bisa mendapatkan solusi Mbak dari Iya. apa yang sampean inginkan. Iya. Tapi perlu sampean ketahui juga kalau sampean bertemu dengan Bu Vira, waduh, hati-hati ya sahabat ya kalau bertemu dengan Bu Vira bisa-bisa dimakan nanti sampean. Ya Allah, ternyata benar dugaan netizen. Ada yang kapan hari itu komen netizen itu bahwanya mungkin saja Pak Ridwan itu punya istri simpanan. Ternyata benar sahabat, Pak Ridwan punya istri simpanan dan beliau ini adalah istri simpanannya. Tapi ternyata beliau ini tidak tahu kalau Pak Ridwan itu sebenarnya punya istri. Jadi Pak Ridwan awal ketemu sama Mbak Nadia ini, beliau ngakunya bahwa Pak Ridwan ini masih single. Ya Allah. Baik sahabat, minta ini dukungannya juga. Mungkin sahabat yang mau komen silahkan komen gimana masukannya, gimana baiknya, barangkali bisa jadi masukan juga buat kami. Sekarang Bu Nadia ini tinggalnya sama siapa Bu Nadia? Sama orang tua Pak. Orang tua masih ada? Iya masih ada. Ya Allah, tapi
Berarti anak belum mempunyai ya? Belum punya Pak. Terus tadi datangnya ke sini tuh sama siapa? Sama sekretarisnya. Sama sekretarisnya Pak Ridwan. Iya, kan dia teman saya, teman dekat. Oh, sekretarisnya Pak Ridwan itu teman dekatnya Bu Nadia. Iya. Terus saya mau tanya nih, apa sih yang membuat Bu Nadia ini mau untuk dinikahi Pak Ridwan? Ya kan dulu saya kan waktu kuliah Ah, di tengah-tengah semester kan orang tua kayak kurang nggak, mampu. ya kurang dana gitu. Terus? Jadi Sampean butuh biaya. ya gitu. butuh biaya, terus munculnya Pak Ridwan itu Mhm. bisa saya manfaatkan gitu. Awalnya ingin Iya. memanfaatkan. Supaya Berarti bisa apa ya, hidup saya bisa terpenuhi sama orang tua juga. gitu. Berarti sampean nggak cinta beneran berarti awalnya Ya sama tapi Pak kan Ridwan? lama-lama cinta. Waduh, lama-lama cinta ya. Iya. Ya Allah. Aduh, sahabat, kayaknya permasalahannya Pak Ridwan ini nggak selesai sampai di sini, sahabat. Kirain kemarin setelah Pak Ridwan sama Bu Vira sama Bu Maya dan Andre sudah akur, sudah saling maaf memaafkan. Saya kira masalahnya sudah selesai, masalah Pak Ridwan ini. Ternyata muncul lagi seseorang yang mengaku istrinya Pak Ridwan dan beliau adalah Bu Nadia. Ya Allah. Terus Mbak, maksudnya sampean diketemukan dengan Vira itu apa Mbak? Kan saya minta kejelasannya, dia Minta. milih saya atau istri keduanya gitu. Soalnya kan Bu Vira ini sekarang lagi hamil. Apakah Mbak tahu kalau Bu Vira sekarang lagi hamil? Nggak tahu kapan dia hamil. Kemungkinan besar ya kalau menurut saya pasti Pak Ridwan lebih memilih Bu Vira karena Bu Vira sekarang lagi hamil gitu. Tapi ya nggak tahu lagi gimana besoknya. Nanti rencananya mau diketemukan ini ya. Iya Pak. Sudah siap sampean, siap Sudah mental. siap. Andai kan sampean nggak dipilih gimana? Ya gimana lagi? Pulang. Ya Allah. Ayo, gimana sahabat? Ternyata permasalahannya Pak Ridwan belum selesai ya sampai di sini. Mungkin gimana ya, mau tanya-tanya lagi tapi waktu udah malam, mbaknya juga butuh istirahat. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan besok saja sahabat. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak Nadia? Mungkin Udah enggak Pak. sampaikan ke Pak Ridwan atau apa, mungkin Pak Ridwan nonton tayangan ini. Adakah yang disampaikan? Nggak perlu Pak. Nggak perlu. Ya, baik. besok aja. Biasa aja ya. Nah, meskipun banyak masalah sampai Iya. tetap tersenyum ya. Banyak senyum. Ya Allah. Baik sahabat, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya informasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.